Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Ramadiansa dengan NIM A1J22363 dari Prodi Sastra Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Kepribadian Tokoh Utama dalam Naskah Drama Kuta karya Devi Hanan dengan menggunakan kajian psikologi sastra. Karya sastra merupakan ungkapan perasaan, pemikiran, dan juga ide manusia dalam bentuk tulisan yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat itu, lalu kehidupan kebudayaan itu, dan juga salah satu karya sastra ini ada yang namanya naskah drama. Naskah drama ini sebagai karya sastra ditulis dalam bentuk dialog yang berisi konflik-konflik batin yang memungkinkan untuk dipentaskan, serta sangat amat mencerminkan bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi tokoh tersebut. Nah, psikologi sastra menyoroti aspek-aspek kejiwaan dalam karya sastra itu, baik itu kejiwaan pengarang, tokoh, maupun pembaca. Nah, pada kesempatan kali ini yang diperhatikan adalah penggunaan pada konsep id, ego, dan superegonya. Naskah drama yang diambil itu adalah naskah drama Kuta, karyanya Devi Hanan, yang menceritakan tentang tokoh demik yang mengalami pengelolaan batin dalam menghadapi dosa-dosa yang ia perbuat, sehingga relevansi untuk dianalisis dengan pendekatan psikologi punyanya Freud. Nah, jadi tujuan penelitian ini juga untuk mengungkap bagaimana kepribadian tokoh utama dalam naskah Kuta ini melalui pendekatan psikologi sastra, pada khususnya teori Freud, ide, ego, dan superego. Pada rumusan masalahnya itu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana unsur ini pada tokoh utama di dalam naskah Kuta karya Devi Hanan ini. Terus bagaimana sih unsur egonya. Lalu ketiga itu ada bagaimana unsur superegonya pada tokoh utama dalam naskah tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur id, ego, dan juga superego pada khususnya tokoh utama dalam naskah Kuta karya Devi Hanan ini. Nah, adapun dari manfaat penelitiannya itu ada 2, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritisnya untuk menambah wawasan di bidang psikologi sastra dan membuktikan bahwa naskah drama dapat menjadi media pembelajaran. Lalu manfaat praktisnya kalau untuk pembaca sebagai bahan perbandingan analisis psikologi sastra untuk mahasiswa mendorong ide kreatif dan inovatif dalam kajian sastra. Lalu untuk peneliti sendiri untuk menambah pemahaman tentang kejiwaan manusia dalam karya sastra. Beberapa sumber yang saya temukan itu mengatakan bahwa merangkum bahwa naskah drama itu adalah karya sastra yang berbentuk dialog yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia, lalu disusun dan memungkinkan untuk dipentaskan. Nah, ciri khas ini yang melibatkan dialog, tindakan, dan konflik antar tokoh, serta unsur visual auditori dalam pementasan tersebut. Lalu pada psikologi sastra karyanya Sigmund Freud itu tentang id, ego, dan superego. Id itu dorongan atau naluri, lalu ego itu penengah rasional antara id dan realitas berdasarkan prinsip realitas. Lalu superego itu sendiri adalah representasi moral, hati nurani, nilai sosial, dan etika. Ketiganya tuh saling berkonflik dan membentuk kepribadian tokoh. Adapun 3 kajian relevan yang sudah terdahulu itu ada pertama dari Azteca 2018, terus ada Olivia 2021, lalu ada Hidrayansa 2020. Nah, kalau Azteca ini dia berjudul tentang analisis aspek id, ego, superego, tokoh Niala. Nah, persamaannya itu pada kajian Freud dan konflik batin tokoh. Lalu perbedaannya itu pada objek penelitiannya, dia berupa novel bukan naskah drama. Lalu kalau Olivia, objeknya itu puisi Wiji Tuku. Nah, fokusnya pada ketidaksadaran dan simbolisme dalam bahasa. Persamanya sama-sama menggunakan teori Freud. Perbedaannya itu objeknya berupa puisi, bukan naskah drama. Lalu Ardiansah 2020 itu objeknya naskah drama Peti Mati menggunakan teori Abraham Maslow. Persamaannya itu sama-sama pakai naskah drama. Di sini bisa dilihat
kerangka konseptualnya psikologi sastra, lalu turun ke naskah drama, dimana dianalisis menggunakan id, ego, dan juga superego. Id itu adalah tidak ada kontak dengan realita, menghindari ketidaknyamanan. Kalau ego itu membantu mengadakan kontak dengan realitas untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Lalu kalau super ego itu yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Jenis penelitiannya itu yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif dengan pendekatan psikologi sastra yang punyanya Broad untuk mengungkap struktur kepribadian tokoh utama itu, dan juga datanya itu berupa narasi, dialog, dan tindakan uh, di dalam naskah drama itu. Lalu untuk sumber datanya, sumber data primernya itu naskah drama Kota Karya Devianan, sekundernya itu dari teori-teori, buku, dan juga artikel. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya itu dengan menggunakan studi pustaka dan juga baca dan catat. Langkah-langkahnya itu ada membaca naskah, mengidentifikasi bagian yang relevan, mencatat, mengklarifikasi, lalu menggunakan literatur teori yang ada, artikel yang ada, dan buku yang ada itu sebagai referensinya atau acuannya. Teknik analisis datanya itu pendekatan psikoanalisis punya Freud ini, id, ego, super ego ini lalu dianalisis dengan identifikasi teks, klasifikasi ke dalam aspek id, ego, dan super ego, lalu menginterpretasikan konflik untuk keseimbangan kepribadian, lalu menyimpulkan untuk perkembangan tokoh itu. Prosedur-prosedur penelitiannya yang disiapkan yaitu yang tadi sudah juga dijelaskan, yaitu menentukan objek teori, lalu menyusun indikator yang ada untuk menganalisis, terus pengumpulan data dengan membaca, mencatat kutipan artikel dan juga buku, lalu kemudian dianalisis dan diklasifikasi untuk diinterpretasi, lalu yang terakhir itu penyimpulan, menarik kesimpulan dan menyusun laporan analisis yang sudah dianalisis tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.